Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Request yang pertama yaitu saham Barito BRPT. Saham BRPT hari ini ditutup menguat 3,27% dengan status buy, daya beli 73%. Teman-teman bisa pertimbangkan untuk membeli saham ini dengan target di 1480. Teman-teman bisa mengikuti TP1, TP2, TP3 sebagai acuan untuk taking profit. Begitupun sebaliknya, teman-teman bisa melihat SL1, SL2, SL3 untuk melakukan pembatasan risiko atau cut loss. Menuju PBH itu masih ada potensial profit 17,4%. Jadi teman-teman direkomendasikan untuk buy dengan catatan harus mengikuti protokol SL yang baik dan benar dalam trading. Selanjutnya ada request saham KF. Saham KF hari ini ditutup turun 2,7%. Namun saham KF ini masih berada di rentang PBL sampai PBH, yaitu dari 1180 sampai 1400. Namun jika saham ini berhasil menembus 1180, teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss dan jangan dulu masuk selama dia masih belum berhasil menembus PBH-nya kembali. Tapi jika teman-teman ingin mengambil risiko, teman-teman bisa membeli di harga sekarang 1265 dengan target ke 1400. Tetapi tetap pastikan bahwa cut loss itu tetap dijaga. Selanjutnya ada PTBA. PTBA seperti yang kemarin kita juga pernah ulas bahwa batasannya ada di 2020. Dan ternyata hari ini dia berhasil tembus dari 2020 yang artinya sudah cut loss. Dan kita boleh membeli saham ini lagi ketika dia berada di area dekat PBL di 1770 sampai 1780. Selanjutnya kita punya saham BTPS, Bank Tabungan Syariah. BTPS hari ini ditutup cukup dalam 5,07%. Dia gagal menembus PBH-nya di 2390 dan teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu karena hari ini terjadi pembalikan arah, sehingga teman-teman bisa menunggu untuk kalau mau beli di area 1875, atau kalau mau beli sekarang teman-teman tetap melakukan batasan cut loss menggunakan SL1, SL2 dan SL3. Namun dia sudah berhasil menembus sampai SL2, maka terakhir adalah SL3 yaitu di 2213,33. Jadi kalau mau beli batasan SL-nya di situ. Selanjutnya ada Pegas. Pegas hari ini ditutup turun 4,47% dan dia ditutup turun tepat berada di atas atau sama dengan garis PBH di 855. Ini cukup risiko. Selama dia masih berada di atas 855 atau sama dengan 85, maka Pegas masih aman. Tapi kalau sudah turun di bawah itu, maka sell terlebih dahulu atau cut loss terlebih dahulu jika punya barang. Selanjutnya kita punya saham request Adaro, ADRO. Adaro ditutup turun juga 2,43% setelah berusaha menembus PBH. Hari ini ada red arrow dan itu cukup berbahaya. Teman-teman yang punya barang mohon untuk lakukan batasan cut loss di SL3 di 981,67. Dan jika ingin mau beli, teman-teman bisa beli di area PBL di 870 karena itu area aman yang beberapa bulan terakhir ini dia belum menembus PBL itu.
Jadi bisa manfaatkan momentum itu untuk beli kembali. Berikutnya ada saham BMRI. Saham BRI hari ini tutup turun cukup dalam juga 5,21%, dan saham BRI ini hampir tembus PBL di 4.000. Dia tutup di 4.010. Artinya teman-teman ini cukup waspada. Kalau selama dia masih berada di atas 4.000 ini masih aman. Tapi kalau dia berhasil tembus 4.000, maka teman-teman bisa melakukan cut loss. Namun jika yang sudah punya barang dan terlanjur lupa untuk cut loss, teman-teman bisa pasang SL di 3516 atau paling bahaya banget di 2282. Teman-teman bisa melakukan pembelian di area itu kalau yang belum punya barang, karena di titik-titik itu yang cukup bagus untuk terjadi technical rebound. Selanjutnya ada request saham LPPF. Nah, ini saham juga kita telah ulas kemarin. Kemarin dia naik cukup tinggi 22%. Namun hari ini kenaikannya juga tinggi tetapi tidak kuat, sehingga dia ditutup dengan cuma 0,32%. Dan LPPF sendiri juga ditutup tepat berada di garis PBH, dan ini juga sangat rancu sekali, 50-50. Selama dia masih berada di atas atau sama dengan 15.30, maka LPPF masih aman. Tetapi jika dia berhasil tembus, maka teman-teman bisa lakukan cut loss dan akan melakukan buyback kembali jika dia mendekati area PBL di 1150. Selanjutnya kita punya saham BBRI. Saham BBRI hari ini cukup mengkhawatirkan karena dia telah berhasil menembus PBL di 2560. Jadi hal ini sangat berbahaya karena sudah tidak ada lagi support kuatnya, support psikologisnya itu sudah hilang. Sehingga kita hanya bisa jadi patokan ada di gray line, itu di 2256. Untuk melakukan pembelian lagi selama dia kuat di situ, atau kalau dia berhasil tembus lagi maka sangat berisiko ke harga 1735. Jadi untuk BBRI wait and see terlebih dahulu. Kalau dia sudah mendekati 2256, teman-teman bisa lakukan pembelian sementara untuk memanfaatkan momentum technical rebound. Tapi untuk saat ini kami tidak merekomendasikan untuk buy, wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya kita ada permintaan request saham HMSP. HMSP hari ini ditutup naik di atas PBH, tipis tapi 30 poin saja di 1690. Rekomendasi di sini boleh buy, tetapi dengan catatan selama berada di atas harga 1660. Selama masih di atas harga tersebut, maka masih ada peluang untuk terus mengalami kenaikan. Tetapi jika dia besok ditutup turun dari 1660, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Pertimbangkan untuk masuk ketika dia sudah berada di area dekat dengan PBL, yaitu di 1490. Berikutnya ada request saham BBNI. Oke, BBNI hari ini ditutup turun 3,69% dan harga saham hari ini 3660 telah turun di bawah PBL di 3750. Sehingga teman-teman ini cukup berbahaya, apalagi di chart ini tidak ditemukan adanya gray line yang sebagai batasan-batasan support selanjutnya. Sehingga untuk BBNI selama dia masih belum berada di atas 3750, teman-teman mohon wait and see terlebih dahulu kalau ingin beli. Dan kami tidak menyarankan untuk beli sebenarnya, tapi kalau ada yang mau nekat silakan. BBNI ini cukup rawan, masih akan terjadi penurunan di mana harga rekomendasinya jual, sudah breakdown karena daya beli hanya 6%. Mungkin itu ulasan kami hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel ini biar bisa kasih informasi yang lebih bermanfaat lagi ke depannya. Terima kasih.